Baik, kita lanjutkan video pembahasan terkait dengan dinamika benda tegar di bagian 2 ya. Di bagian 2 ini soal pertama saya akan membahas tentang gerak melalui sudut gitu ya. Nah, dimana ini saya ambil dari buku Irodov gitu. Kasusnya adalah kita punya sebuah silinder pejal yang jari-jarinya adalah R yang menggelinding di atas bidang horizontal. Kemudian di situ ada belokan gitu ya, sehingga akhirnya dia akan menuruni bidang miring yang kemiringannya adalah alfa. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari V0 atau laju pusat massa silinder maksimum agar si silinder ini dapat terus bergerak menggelinding di ujung bidang horizontal tanpa terloncat. Artinya dia tidak akan lepas dari permukaan sistem ini gitu ya. Anggap gerak silinder tidak slip. Baik, untuk penyelesaian soal ini pertama kita bisa melihat di bagian pojokannya sini ya teman-teman, apa sih yang terjadi di situ gitu. Nah, kita bisa gambarkan kembali seperti ini. Awalnya si silinder bergerak menggelinding horizontal ke kanan. Kemudian supaya dia bisa bergerak menggelinding menuruni bidang miring, berarti kan nih arah dari kecepatan pusat massanya harus berubah gitu ya. Nah, apabila kita gambar seperti ini semoga bisa terbayangkan. Nah, ketika perubahan tersebut berarti si silinder ini akan mengalami gerak rotasi terhadap titik O, terhadap pojokan ini gitu ya. Dia menempuh sudut theta sebelum akhirnya dia kecepatan pusat massanya sejajar dengan bidang miring gitu. Nah, nanti kita bisa dapatkan nih nilai dari V0-nya dengan cara kita hubungkan gitu ya. Dua keadaan ini bisa dari energinya mungkin atau dari hukum Newton seperti itu. Nah, pertama kita akan cek energinya gitu ya. Ketika dia berubah gitu ya, nih dari posisi awal ke posisi akhir ini posisi pusat massanya itu berubah teman-teman, awalnya di sini jadi di sini, jadi mengalami penurunan, sehingga energi potensial gravitasinya mengalami penurunan. Sedangkan energi kinetiknya gitu ya, karena di sini energinya itu conserved, maka energi kinetiknya akan bertambah. Nah, nanti kita akan cari hubungkan gitu ya energi kinetik dan energi potensial ini. Nah, pertama kita akan cek untuk energi potensialnya. Let's say ini kan R ya teman-teman, jarak dari pusat massa ke titik O. Nih, titik O. Kemudian di kondisi akhir juga gitu kan. Ini titik pusat massa, ini titik O, ini jaraknya juga R, ya kan, ini juga R. Nah, kemudian ini kan sudutnya tadi theta, gitu kan. Kemudian kita bisa cari perubahan ketinggiannya ini. Nah, perubahan ketinggian ini berapa? Ya, dengan cara ini kan kita bisa cari ya teman-teman. Ketinggian dari sini ke sini. Ya kan? Menggunakan trigonometri saja kan? Menggunakan trigonometri saja. Ini adalah R cos theta. Apabila ini ke sini adalah R, terus ini ke sini R cos theta, berarti perubahan ketinggiannya ini berapa? Berarti R min R cos theta atau R kali 1 min cos theta. Oke ya, jadi perubahan ketinggian yang kita dapatkan berarti perubahan energi potensial gravitasinya adalah, nah ini karena mengalami penurunan ya teman-teman, berarti minus mg perubahan atau perbedaan ketinggiannya R 1 min cos theta. Selanjutnya untuk energi kinetiknya. Nah, energi kinetiknya perlu kalian ingat bahwa untuk gerak menggelinding itu punya dua komponen energi kinetik ya, yaitu energi kinetik translasi ya dari pusat massanya setengah mv kuadrat gitu ya. Kemudian energi kinetik rotasi gitu ya terhadap si pusat massanya tadi yang menjadi poros setengah I omega kuadrat, dimana omega kita ketahui pada kasus menggelinding tanpa slip ini adalah sama dengan VP pusat massa kuadrat VV pusat massa dibagi dengan jari-jari, berarti ini VPM kuadrat per R kuadrat. Kemudian untuk silinder pejal sendiri momen inersianya itu kan setengah mr kuadrat ya teman-teman. Jadi kita bisa masukkan sini r kuadrat, jadi r kuadrat per r kuadrat di sini tereliminasi sehingga tersisa 1/4 m vpm kuadrat, sehingga untuk energi kinetik total dari silinder pejal ini yang menggelinding tanpa slip adalah setara dengan setengah m vpm kuadrat ditambah dengan 1/4 m vpm kuadrat, seperti itu. Jadi totalnya adalah 1/4 tambah setengah, 3/4 m vpm kuadrat.
Oke ya, nah itu berarti kita tinggal cek aja energi kinetik di kondisi awal sama akhir seperti apa gitu kan ya. Berarti perubahan energi kinetiknya, energi kinetik akhirnya berarti kan menjadi 3/4 mv kuadrat ya, V-nya tuh di kondisi akhir. Sedangkan dikurangin kondisi awal berarti 3/4 m V0 kuadrat karena kecepatan pusat massa sebelum itu adalah V0 gitu. Nah, berarti kalau kita gabung gitu ya, kita tahu energinya itu konstan, energi mekaniknya, maka perubahan energi mekanik sama dengan 0. Sehingga perubahan energi kinetik akan sama dengan minus dari perubahan energi potensialnya. Jadi kita masukkan di situ 3/4 mv kuadrat min 3/4 mv0 kuadrat kan sama dengan mgr 1 min cos theta. Kita bagi kedua ruas dengan massa gitu ya. Kemudian kita dapatkan 3/4 V kuadrat min 3/4 V0 kuadrat sama dengan GR 1 min cos theta. Baik, dari sini berarti kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan V0 kita memerlukan nilai dari V-nya ini ya teman-teman ya. Nah, V-nya dapat dari mana? Tentunya kita berarti memerlukan satu equation lagi. Satu equation lagi dari mana? Nah, kita bisa tinjau untuk gayanya teman-teman ya. Jadi dari hukum Newtonnya. Oke, kita cek untuk gaya yang terjadi pada silinder. Nah, di sini kita cek pada kondisi akhir ya, karena kita mau cari V gitu. Di kondisi akhir seperti ini, tadi dia membentuk sudut theta terhadap vertikal gitu ya teman-teman. Berarti gayanya ada apa aja? Pertama ada gaya berat gitu ya, ada mg. Kemudian di situ ada gaya normal atau gaya kontak dengan titik O seperti itu. Kemudian ada gaya gesek gitu ya, sini. Sejajar dengan ini, sejajar dengan bidang miringnya. Karena ini kondisi akhir ya, jadi dia sudah bergerak sejajar bidang miring gitu. Oke, sekarang kita lihat gitu ya, pusat rotasinya itu adalah titik O teman-teman, sehingga total gaya arah radial pada sistem silinder ini adalah ya arah radial ya teman-teman. Ada pertama nih komponen mg yang kesini nih, mg jika ini theta ya kan, mg cos theta, yang kesini mg sin theta ya. Tapi karena kita mau meninjau yang arah radial berarti ini mg cos theta. Saya ambil yang menuju pusat rotasinya itu adalah arah positif ya. Jadi mg cos positif dikurang gaya normal sama dengan m kali percepatan sentripetal. Seperti itu. Jadi kita sekarang masukkan syarat agar tidak loncat gitu ya. Syarat agar tidak loncat berarti n-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi mentok-mentok di 0 gitu. Nah, berarti kita masukkan di kondisi batasnya ya, yaitu di 0. Maka kita dapat mg cos theta gitu ya, di kondisi batas 0 adalah sama dengan mv kuadrat per r. Baik ya, kita bagi kedua ruas dengan m, maka kita dapatkan v kuadrat sama dengan gr cos theta. Oke, kita dapat nilai v kuadrat, maka kita bisa substitusi ke persamaan pertama. Menjadi 3/4 gr cos theta min 3/4 v0 kuadrat sama dengan gr 1 min cos theta. Berarti kalau gitu kita pindah ruas gitu ya, 3/4 V0 kuadrat itu adalah sama dengan 3/4 GR cos theta dikurang GR 1 min cos theta. Oke, berarti untuk GR-nya bisa kita keluarkan gitu ya. Ada 3/4 cos theta min 1 plus cos theta seperti itu. Sehingga menjadi GR 7/4 cos theta min 1 ya, ini 3/4 V0 kuadrat. Oke, berarti V0 adalah akar dari 4/3 GR 7/4 cos theta min 1. Mungkin supaya lebih bagus hasilnya, ini kita kalikan
4-nya ke dalam kurung gitu ya, jadi akar GR 7 cos theta min 4 dibagi 3. Nah, ini adalah hasil dari V0, ya ini adalah kecepatan maksimal ya, kecepatan pusat massa maksimal silinder ketika masih bergerak di bidang horizontal. Baik, soal berikutnya adalah kasus tangga menyender ke dinding. Tangga yang dianggap seperti batang homogen tipis, salah satu ujungnya bersandar pada tembok dan ujung lainnya pada lantai. Kemudian dinding sehingga tangga yang awalnya diam kemudian dapat tergelincir, sehingga nanti dia dapat semakin horizontal ya posisinya, seperti itu. Tentukanlah nilai dari cos theta dengan theta adalah sudut di mana tangga lepas kontak dengan dinding. Oke. Pertama kita akan perhatikan dulu di sini ya teman-teman, tidak ada gesekan sehingga kita bisa anggap bahwa energi mekanik pada sistem ini adalah kekal. Nah, untuk meninjau energi mekanik berarti kan kita memerlukan yang namanya energi potensial dan energi kinetik. Nah, untuk energi kinetiknya kita perlu kecepatan seperti itu ya. Nah, bagaimana sih kecepatan dari si batang ini gitu ya. Nah, batang ini tuh dapat kalian bayangkan gerakannya tuh seperti apa sih? Jadi di sini pusat massanya itu teman-teman bergeser. Awalnya di sini ya misalkan. Karena dia homogen, berarti kan ada di tengah-tengah nih pusat massanya. Nah, ini ketika dia beberapa saat kemudian, misal posisinya jadi seperti ini gitu ya, maka pusat massanya itu bergerak ke kanan bawah gitu ya. Artinya nanti dia dapat bergeser ke kanan sekaligus ke bawah. Jadi dia akan memiliki kecepatan pusat massa arah X dan kecepatan pusat massa arah Y gitu ya. Tapi selain itu, selain pusat massanya yang bergeser, di sini kalau teman-teman lihat posisinya itu juga berubah gitu ya. Yang awalnya miringnya seperti ini, dia jadi agak horizontal sekarang gitu ya. Sehingga di sini artinya batangnya itu berputar. Jadi dia punya yang namanya kecepatan sudut. Jadi bisa kita katakan bahwa di sini si batang itu bergerak, pusat massanya bergerak secara linear, tapi di satu sisi batangnya ini sambil berputar. Jadi energi kinetiknya di kondisi akhir nanti ada dua gitu ya, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, bagaimana cara mencari kecepatan ini? Kita cari dulu untuk kecepatan pusat massa ya teman-teman. Baik, di sini misalkan saya ambil ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti kalau gitu posisi pusat massanya ini ya, ini X0 di ujung sini ya berarti ya. Ini terletak di, jika ini L/2 berarti ini adalah L/2 sin theta ya teman-teman. Jadi posisi pusat massanya di sumbu X bergantung theta. Nah, bagaimana kecepatan pusat massanya di sumbu X? Teman-teman dapat menggunakan turunan dari posisi di sumbu X terhadap waktu, yang artinya adalah turunan dari si L/2 sin theta, yaitu menjadi L/2 konstan keluar, sin diturunkan jadi cos, theta-nya juga diturunkan ya, jadi d theta per dt, karena theta-nya bergantung sama waktu, dimana d theta per dt itu namanya kecepatan sudut. Nah, jadilah kecepatan di sumbu horizontalnya adalah L/2 cos theta kali omega. Sedangkan kecepatan di arah vertikal di sumbu Y-nya seperti apa? Nah, ini awalnya ketinggiannya berapa sih? Atau posisi di sumbu Y-nya gitu ya. Posisi di sumbu Y-nya kan ini. Ya, ini adalah, kalau ini adalah L/2, berarti ini L/2 cos theta ya, teman-teman. Ini kan theta juga nih. Oke ya. Berarti VY dapat kita turunkan dari posisinya di sumbu Y terhadap waktu. Jadi DDT dari L/2 cos theta gitu ya. Kemudian kita dapat sama dengan L/2 cos turun jadi minus sin theta d theta dt, yang mana berarti V-nya adalah min L/2 sin theta omega. Kenapa minus? Karena dia berkurang, berarti Y-nya artinya dia turun pusat massanya, jadi arahnya karena ke bawah, makanya minus. Baik, kemudian kita udah punya nih kecepatan pusat massanya, tinggal nanti digabung aja gitu ya. Sekarang kita akan tinjau untuk energinya teman-teman ya.
Nah, karena energi mekaniknya kekal gitu kan, berarti energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhir, di mana energi mekanik awal hanya terdiri dari energi potensial gravitasi karena awalnya diem gitu kan. Kondisi awalnya tuh batangnya vertikal ya teman-teman, kondisi awalnya tuh seperti ini. Nah, awalnya batangnya seperti ini, yang artinya pusat masanya di kondisi awal itu berada di ketinggian L per 2 ya. Ini tadi kan kondisi akhir ya, kondisi akhir ketika lepas kontak gitu. Berarti ini mgl per 2 ya untuk energi potensialnya. Sedangkan di kondisi akhir berarti mgl per 2 cos theta. Untuk energi kinetiknya terdiri dari energi kinetik translasi ya, dari pusat masanya setengah M, V pusat massa kuadrat. Nah, tapi pusat massanya ada dua komponen, Vx dan Vy. Berarti Vx kuadrat, Vy kuadrat. Oke ya. Kemudian dari rotasinya, tadi kan kita bahas bahwa batangnya itu juga berotasi. Jadi dia punya energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat, dengan omega adalah kecepatan sudut ya. Nah, di sini karena tadi batangnya itu berotasi terhadap pusat masanya gitu ya, maka momen inersia yang kita gunakan adalah momen inersia terhadap pusat massa 1/12 ml kuadrat. Jadi nanti kita punya mgl per 2 cos theta plus setengah V kuadratnya kita masukkan Vx nya terlebih dahulu, cos kuadrat omega kuadrat. Nah, Vy nya kita pisah ya mungkin ya biar cukup, L kuadrat per 2 kuadrat sin kuadrat theta omega kuadrat, momen inersia masuk omega kuadrat. Jadi semuanya dalam omega sekarang. Nah, kita bagi kedua ruas dengan massa. Oke, kita bagi kedua ruas dengan L per 2 gitu ya, L per 2, L per 2, L per 2, L per 2, L per 2. Oke, maka kita punya sisanya adalah G sama dengan G cos theta plus seperempat L cos kuadrat theta omega kuadrat plus seperempat sin kuadrat theta omega kuadrat, oh ya L yang ketinggalan, ditambah 1/12 L kuadrat omega kuadrat. Seper-12 L omega kuadrat gitu ya. Nah, oke, dari sini kita bisa lihat bahwa di ruas kanan itu ada 1/4 L cos kuadrat, ini 1/4 L sin kuadrat, yang mana bisa kita keluarkan berarti kan 1/4 L omega kuadrat cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta ya kan, 1/12 L omega kuadrat. Nah, cos kuadrat tambah sin kuadrat itu kan identitas, yaitu 1. Berarti menjadi G sama dengan G cos theta tambah 1/4 L omega kuadrat tambah 1/12 L omega kuadrat. Jadi kita dapat di situ ditambah jadi 4/12 L omega kuadrat atau 1/3 ya berarti ya. 1/3 L omega kuadrat. Baik, dari sini berarti kalau kita mau cari si tetanya, kita memerlukan nilai dari kecepatan sudut atau omeganya gitu ya teman-teman. Nah, dapatnya dari mana? Oke, kita simpan dulu ini. Kita bisa cek sekarang dari gaya-gayanya gitu ya. Jika kita lihat gayanya, maka di sini ada 3 ya, ada gaya berat, kemudian ada gaya normal dari lantai, dan ada gaya normal dari dinding. Nah, pada saat batangnya tuh lepas kontak dari dinding, berarti kan gaya kontak atau gaya normal dari dinding tuh kan haruslah sama dengan 0 ya teman-teman. Sedangkan kalau kita perhatikan ya nih, total gaya pada arah horizontalnya itu kan hanya berasal dari si ND tuh. Jadi percepatan arah horizontalnya itu gara-gara si ND. Nah, kalau ND-nya 0, otomatis apa? Percepatan arah horizontal jadi 0. Berarti gimana dong? Berarti di situ pada saat lepas kontak, kecepatan Vx pada arah horizontal tadi ya, itu adalah bernilai maksimal teman-teman. Sehingga turunan dari si Vx terhadap theta ya. Kenapa bukan terhadap waktu? Karena kita mau ngecek theta gitu ya. Jadi dvx per d theta ini pasti bernilai 0. Jadi syarat suatu fungsi maksimum kan turunannya 0 ya gitu teman-teman.
Nah, berarti mungkin tadi sebaiknya bukan kita cari omega dimasukkan ke 1, tapi berarti dari 1 ini nanti kita masukkan ke sini teman-teman, ke Vx. Karena kita tahu bahwa Vx tadi adalah L per 2 cos theta omega gitu ya. Nah, tapi di sini ada yang omega kuadrat, jadi mungkin lebih baik kita bikin ke Vx kuadrat. Nih ya, L kuadrat per 4 cos kuadrat omega kuadrat gitu. Nah, omega kuadratnya dapat dari sini. Omega kuadratnya itu adalah 3 per L G 1 min cos theta. Kita masukkan ya. Berarti jadi L kuadrat per 4 cos kuadrat theta G per 3 per L G 1 min cos theta. Jadinya kita punya L 3 per 4 ya. G cos kuadrat saya masukkan, jadi cos kuadrat theta min cos pangkat 3 theta, yang mana kemudian kita nanti turunkan. Jika dvx per d theta 0, maka dvx kuadrat per d theta juga akan 0. Jadi tinggal kita turunkan tuh fungsi vx kuadratnya ya. dvx kuadrat per d theta adalah sama dengan 3L per 4G gitu ya. Nah, ini diturunkan cos kuadrat terhadap theta menjadi 2 kali cos theta kali min sin theta gitu ya. Kemudian yang belakang 3 turun, ini jadi cos kuadrat theta, cos turun jadi min sin theta. Oke, ini adalah sama dengan 0. Baik, kita sederhanakan dulu, berarti ini kan menjadi 2 sin theta cos theta, ini jadi plus 3 sin theta cos kuadrat theta sama dengan 0. Karena ini L dan G nya nggak mungkin 0, berarti justru yang ini ya yang harus 0 teman-teman ya. Kita bagi kedua ruas dengan sin theta, maka kan ini kecoret. Nah, udah deh ketemu nih cos theta-nya. Berarti kan 2 cos theta harus sama dengan 3 cos kuadrat theta. Coret, coret, ya kan? Berarti kita dapat cos theta-nya adalah 2 per 3. Baik, kita sudah dapatkan nilai dari cos theta ketika batangnya lepas kontak dari dinding. Oke, lanjut ke soal berikutnya, ini terkait dengan momentum sudut ya. Batang tipis homogen sepanjang L dan bermassa M dapat berputar bebas dengan poros melalui pusat massanya. Batang awalnya diam, kemudian ditembakkan oleh peluru kecil bermassa M kecil dengan arah seperti pada gambar, oke. Kemudian jika tepat setelah tumbukan, peluru menempel pada batang dan sistem berputar dengan laju angular atau laju sudut ya teman-teman, omega berapakah laju awal peluru. Baik, di sini kita perhatikan, mari kita asumsikan bahwa tidak ada gesekan ya dengan udara maupun sekitarnya gitu. Artinya tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem ini, yang mana artinya tidak ada torsi yang dari luar yang bekerja pada sistem ini juga. Karena tidak ada torsi eksternal, maka pada sistem ini memiliki momentum sudut yang kekal. Jadi nantinya momentum sudut dengan simbol L ya teman-teman, L sebelum atau inisial akan sama dengan L final atau kondisi akhirnya. Dengan momentum sudut L itu dapat dicari melalui I kali omega gitu ya. I itu momen inersia dan omeganya adalah kecepatan sudut gitu ya. Atau bisa juga dicari dari R cross momentum linearnya. Ya, ini untuk si pelurunya sebagai benda titik nanti bisa kita cari melalui ini gitu. R-nya itu adalah jarak dari porosnya. Nah, seperti ini berarti untuk R arahnya ke sana. Kemudian untuk momentumnya, momentum linear ini kan ke sana ya. Nah, seperti itu. Kemudian di cross product kan. Nah, karena cross product itu kan kita ambil komponen yang saling tegak lurus ya, yang ada nilainya. Berarti P-nya saya akan uraikan gitu ya. Jika ini theta, berarti ini adalah P cos theta, yang ke atas adalah P sin theta. Jadi nanti hasil cross produknya adalah menjadi R P sin theta. Dengan P-nya itu adalah momentum awal dari si peluru gitu ya.
Nah, di sini untuk momentum sudut awal itu hanya terdiri dari momentum sudutnya si peluru, karena batangnya itu awalnya diem teman-teman ya, sehingga ya sudah momentum sudut awalnya hanya ini saja. Sedangkan untuk di kondisi akhir gitu ya, di kondisi akhir keduanya muter bersamaan, sehingga kita bisa cari untuk si batang momentum sudutnya bisa kita cari dengan I omega gitu ya. Sedangkan untuk si pelurunya bisa kita cari juga pakai I omega, tapi I-nya itu adalah I peluru. Nah, karena mereka kan berputar bersamaan ya, karena nempel gitu, jadi omeganya akan sama. Jadi lebih enak kalau pakai I omega. Oke ya, mari kita substitusi untuk momentum linear dari peluru sebelum tumbukan, itu kan berarti M dikali kecepatannya gitu ya, di sin theta. Kemudian I itu adalah momen inersia dari batangnya ya, kalau diputar di tengah berarti sama dengan 1/12 ml kuadrat ya, omega. Sedangkan untuk peluru karena dianggap sebagai benda titik, maka kita ambil momen inersianya, momen inersia benda titik, yaitu mr kuadrat gitu ya, omega. Nah, R-nya itu apa sih? Karena posisinya ada di sini, berarti R-nya itu adalah sepanjang L/2 ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa substitusi nih, L/2 mv0 sin theta sama dengan 1/12 ml kuadrat omega ditambah ml kuadrat per 2 kuadrat berarti 4 omega gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau cari V0 gitu ya, kita bagi dulu kedua ruas dengan L. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 12 ya, supaya ini penyebutnya hilang gitu. Sehingga ini dapat 6 mv0 sin theta, ini dapat ml omega, ini dapat 3 ml omega gitu ya. Berarti kalau gitu si V0 nya adalah sama dengan omega saya keluarkan ya. Jadi ini omega L nya lah, omega L, jadi ada M plus 3M begitu, dibagi dengan 6M dan sin theta. Oke, ya kita dapatkan nilai dari kecepatan awal si pelurunya. Lanjut ke soal berikutnya, masih terkait dengan momentum dan impuls sudut ya. Bola biliar berjari-jari R, kemudian dia memiliki momen inersia I berada di atas meja biliar. Bola disodok dengan gaya horizontal sehingga dia bergerak menggelinding ke kanan tanpa slip dengan kecepatan V1, nah, itu adalah kecepatan pusat masanya ya, seperti itu. Kemudian bola mengenai tepi meja biliar yang menonjol di ketinggian H. Oke, ini H. Kemudian sehingga bola berbalik menggelinding tanpa slip dengan kecepatan V2. Berarti V2 itu arahnya ke sini ya, ke kiri. Tentukanlah hubungan antara H dan R agar kondisi ini terjadi. Anggap bola mengenai tepi meja dengan arah normal. Baik, pertama kita akan cek dulu ya kejadiannya di sini. Dia itu kecepatan pusat masanya berubah dari V1 ke V2. Berarti ada perubahan momentum linear di sini teman-teman ya. Nah, perubahan momentum linearnya berarti kan momentum final dikurang momentum inisial. Let's say kita ambil ke kiri itu arah positif gitu ya. Kenapa? Karena ini kan gayanya yang bekerja pada bola pada waktu menyentuh tonjolan ini kan kayak gini ya, gayanya arahnya ke kiri gitu. Jadi saya akan memilih arah kiri itu sebagai arah positif seperti itu. Jadi di sini momentum akhirnya adalah M V2, sedangkan momentum awalnya adalah minus M V1, sehingga ini sama dengan M V2 tambah V1. Oke, itu perubahan momentumnya. Nah, perubahan momentum ini berarti adalah sama dengan impuls yang bekerja pada si bola ini, teman-teman. Ya, jadi berarti besar impuls yang bekerja padanya itu adalah sebesar M V2 plus V1. Ya, impuls ini gara-gara si gaya F pada tonjolan tadi. Nah, selain itu dia juga mengalami perubahan perputaran, berarti kan yang awalnya dia berputar ke sini dengan kecepatan sudut omega, let's say omega 1 gitu ya. Kemudian pada waktu sudah berbalik arah ini omeganya jadi ke sana gitu. Nah, ini kita namakan omega 2.
Nah, adanya perubahan kecepatan sudut tadi artinya ada perubahan momentum sudut ya, teman-teman. Nah, kalau ada perubahan momentum sudut, artinya di sini ada impuls sudut. Nah, impuls sudut adalah dapat kita cari dari impuls tadi. Impuls linear yang tadi terjadi itu kan berarti ini sama aja dengan gaya yang bekerja pada siapa namanya bola gitu ya, dikali dengan waktu ya. Sedangkan impuls sudut itu adalah R dikali dengan gayanya dikali dengan waktu ya. Ingat ini harus tegak lurus ya, cross product gitu ya. Maka kita kalikan R-nya. Nah, R-nya itu bukan jari-jari, teman-teman. Mungkin simbolnya saya ganti aja ya, D aja ya. D, di mana D itu adalah jarak dari pusat rotasinya terhadap tempat kerjanya gaya tersebut gitu. Jadi kalau tadi si F-nya itu bekerja di sini gitu ya. Nah, D itu adalah yang ini gitu ya. Kita ambil jarak yang tegak lurus sama F-nya. Berarti kita dapat D-nya itu adalah H-R ya, H-R. Sedangkan FT-nya itu adalah M V2 plus V1. Dan ini mereka sudah tegak lurus gitu ya. Baik, kita udah punya impuls sudut. Sekarang kita lihat ya perubahan dari momentum sudutnya. Pertama kita lihat dari omeganya. Omega 1 adalah V1 per R gitu kan. Sedangkan omega 2 itu adalah sama dengan V2 per R. Nah, ini magnitudonya aja ya, arahnya kalian lihat berlawanan. Nah, berarti di sini untuk perubahan momentum sudut, berarti kan momentum sudut akhir dikurang momentum sudut awal. Di mana momentum sudut akhirnya berarti adalah I dikali omega 2 gitu ya, dikurang momentum sudut awal. Ingat, arahnya berlawanan, jadi omeganya salah satunya harus minus. Nah, ini berarti minus ya. Min omega 1. Berarti kita dapat I kali omega 2 plus omega 1 alias jadi I kali V2 per R tambah V1 per R. Gitu ya. Jadi I per R kali V2 plus V1. Nah, ini adalah perubahan momentum sudutnya yang mana ini akan sama besar dengan impuls sudut. Gitu. Nah, berarti dua persamaan ini dapat kita gabung gitu ya. Impuls sudutnya tuh dapat dari perubahan impuls linear yang sebelumnya kita hitung. Kemudian dari sini itu kan ini kita bisa gabung nih. I per R V2 plus V1 itu sama dengan H min R M V2 plus V1. Berarti kita bagi kedua ruas dengan V2 plus V1, ini tereliminasi gitu ya. Sehingga kita dapatkan H min R kali R I per M. Untuk momen inersianya ini kan tadi bola biliar ya. Bola biliarnya dapat kita anggap sebagai bola pejal gitu ya, yang berputar terhadap porosnya di pusat massa, yaitu berarti momen inersianya 2/5 ya. 2/5 mr kuadrat. Nah, kita masukkan 2/5 mr kuadrat per m sama dengan hr min r kuadrat, seperti itu. Oke, massa bagi massa sama dengan 1. Kita bagi kedua ruas dengan r kuadrat, berarti dapat 2/5 sama dengan h per r min 1. Sehingga dapat h per r-nya adalah 1 plus 2/5. Jadi kita dapat 7/5. Nah, ini adalah perbandingan dari H dan R agar kondisi tadi terpenuhi. Next, soal berikutnya ini dari OSK 2016. Di sini ada kasus cincin bermassa M dan jari-jari R bergerak menggelinding sempurna dengan laju pusat massa V0 dan laju sudut omega 0. Berarti kira-kira kayak gini ya. Ini untuk V0-nya ke sana, omega 0 ya, perputarannya searah putaran jarum jam berarti ya kalau menggelindingnya seperti itu. Kemudian di tengah jalan mengenai permen karet dengan massa M kecil, massanya sama berarti ya, yang kemudian menempel pada cincin dan bergerak bersama. Abaikan efek gundukan dari permen karet sehingga cincin tidak slip setelah melewatinya, gitu ya. Oke, tentukan pertama laju pusat cincin setelah peristiwa. Nah, di sini kita bisa langsung aja menggunakan kekekalan momentum sudut, teman-teman ya. Dimana karena di sini nggak ada gaya eksternal gitu ya.
atau torsi eksternal yang menyebabkan momentum sudut sistem ini berubah gitu. Nah, pertama kita cek dulu untuk momen inersia dari si cincin terhadap pusat masanya ya, karena pusat rotasnya kan di tengah-tengah gitu. Itu adalah sama dengan mr kuadrat. Dan untuk kecepatan awalnya adalah sama dengan omega 0 dikali jari-jarinya. Ya, berarti sebelum tumbukan gitu, momentum sudut sistem inisial atau awal itu adalah terdiri dari si cincin ini aja, karena permen karetnya belum ikut bergerak ya. Jadi adalah sama dengan I cincin dikali dengan omega 0-nya. Jadi kita punya mr kuadrat dikali omega 0. Kita simpan dulu seperti itu. Kemudian setelah tumbukan, bukan tumbukan sih, tapi setelah ketempelan sama si siapa ini namanya, permen karet gitu ya, berarti sekarang ada tambahan dari momentum sudutnya si permen karet ya, untuk momentum sudut total sistem. Nah, untuk momen inersia dari permen karet, ya kita anggap dia sebagai benda titik, berarti adalah mr kuadrat juga gitu ya teman-teman. Kemudian nanti untuk kecepatan sudutnya dia, karena dia gerak bersama sama cincinnya, berarti sama dengan kecepatan sudut dari si cincin. Sehingga untuk momentum sudut final dari sistem ini adalah pertama dari cincin gitu ya. Dari cincinnya berarti mr kuadrat, let's say kecepatan sudut akhirnya adalah omega gitu ya. Nah, ditambah dari yang permen mr kuadrat omega juga, sehingga totalnya adalah 2 mr kuadrat omega. Oke. Nah, karena tadi momentum sudutnya itu kekal, maka kita bisa samakan nih momentum sudut inisial dan momentum sudut finalnya. Jadi ada mr kuadrat omega 0 sama dengan 2 mr kuadrat omega. Kita bagi kedua ruas dengan mr kuadrat gitu kan. Maka di sini kita dapat bahwa omega itu adalah omega 0 per 2 gitu ya. Nah, kita dapat omega, kita bisa cari nih laju pusat massa dari si cincin, karena kita ketahui hubungannya adalah omega dikali R. Artinya kita dapat omega 0 per 2 dikali R. Jika kita merujuk pada keterangan sebelumnya tadi bahwa omega 0 R itu adalah V0, berarti ini juga bisa kita tulis sebagai V0 per 2 gitu ya, setengah dari sebelumnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Laju awal maksimum pusat cincin agar tidak pernah slip atau terloncat. Nah, ini kita bisa lihat di posisi ekstrimnya teman-teman, yaitu ketika si permen karetnya itu ada di atas. Jadi kemungkinannya itu dia akan loncat kalau permen karetnya di atas. Ini kan mereka punya kecepatan ke kanan gitu ya. Jadi kelempar ke sana gitu kira-kira ya. Nah, jadi kita akan tinjau di kondisi ekstrim tersebut ya. Kemudian kita bandingkan dengan di kondisi awal ketika permennya masih di bawah gitu. Nah, ketika dia sudah ketempelan permen gitu ya, ini pusat masanya tadi si cincin punya kecepatan V berputar dengan kecepatan sudut omega gitu ya, maka untuk energi kinetik dari cincin itu ada 2 ya. Pertama ada energi kinetik cincin untuk gerak translasinya dan juga untuk gerak rotasinya. Eka translasi ditambah Eka rotasi, sehingga yang translasinya itu adalah setengah mv kuadrat, untuk energi kinetik rotasinya adalah setengah I omega kuadrat ya, sesuai dengan ini ya teman-teman, konsep dari gerak menggelinding ya. Oke, kemudian kita punya I-nya itu adalah mr kuadrat, jadi ini setengah mv kuadrat setengah mr kuadrat, dan kita ketahui omega itu adalah V per R gitu ya. Maka kita dapat jadi 1 ya, mv kuadrat. Oke, ini adalah energi kinetik dari cincin. Kemudian energi kinetik dari si permen karetnya seperti apa? Karena si permen ini berada di bawah ya, untuk perlu teman-teman lihat kembali di konsep gerak menggelinding, bahwa sesaat ketika titik ini menempel di tanah, maka titik tersebut tidak punya kecepatan ya, hanya sesaat saja. Oke, sehingga untuk permen karet saat dia berada di posisi terbawah, dia itu tidak punya energi kinetik ya. Oke ya. Maka untuk energi kinetik sistem itu akan sama dengan mv kuadrat. Kemudian bagaimana dengan energi
potensialnya gitu ya, energi potensialnya berarti untuk cincin, let's say kita ambil ketinggian awal di sini ya, sama dengan 0 gitu ya, maka kita dapat energi potensial cincin pusat masanya di sini berarti mgr, sedangkan energi potensial permennya adalah sama dengan 0 ya, sehingga kalau kita total maka energi mekanik dari sistem ini adalah mv kuadrat ditambah mgr. Oke ya, sekarang kita tinjau kondisi afternya ya, setelah ini adalah ketika permen karetnya berada di posisi tertinggi ya, yang rawan terloncat, dimana pada titik ini si permen karet akan memiliki kecepatan ke kanan. Teman-teman, kalau teman-teman belajar gerak menggelinding, kalian akan tahu ini kecepatannya berapa, sama dengan 2 kali dari kecepatan pusat masanya. Jadi kalau ini kecepatan pusat masanya let's say V aksen gitu ya, nah ini 2 kali lipat ketika di puncak. Oke ya, kemudian berarti omeganya sudah berubah ya jadi omega aksen, sehingga untuk energi kinetik cincinnya itu menjadi mv aksen kuadrat, sedangkan untuk energi kinetik permen itu menjadi setengah M2V aksen kuadrat gitu ya, jadi 4/2 ya, 2 MV aksen kuadrat. Oke, sedangkan untuk energi potensialnya dari cincin masih sama mgr, sedangkan energi potensial dari si permennya menjadi 2 mgr, sehingga kalau kita total energi mekanik pada kondisi akhir ini adalah sama dengan 3 mv aksen kuadrat ditambah 3 mgr. Energi mekaniknya itu akan kekal teman-teman ya, jadi energi mekanik awal dan akhir tadi sama, sehingga kita bisa samakan gitu ya, mv kuadrat plus mgr akan sama dengan 3 mv aksen kuadrat plus 3 mgr. Kita bagi dulu kedua ruas dengan m. Oke, maka kita punya v kuadrat itu berarti sama dengan 3V aksen kuadrat plus 2 GR ya. Berarti untuk mencari nilai dari V-nya kita membutuhkan nilai dari V aksen. Dapatnya dari mana? Kita bisa cek untuk gaya yang bekerja pada sistem. Oke, kita tinjau di kondisi akhir tadi. Berarti di sini pada si cincin tuh bekerja, pertama ada gaya beratnya dia, ada gaya kontak dari lantai, kita namakan NL. Kemudian ada gaya kontak dari si permennya, kita namakan N permen, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari si permennya, pertama dia punya gaya berat Mg dan dia punya gaya kontak dari permukaan cincinnya gitu ya, yang besarnya sama dengan Np. Ada sigma F pada permen terlebih dahulu. Oke ya, ingat teman-teman bahwa di sini permennya itu bergerak melingkar ya, dengan pusatnya di sini. Sehingga kalau kita jumlahkan gayanya, Mg dikurang Np ini bukan sama dengan 0, melainkan sama dengan M dikali percepatan yang timbul, yaitu percepatan sentripetal. Sehingga ini adalah Mg min Np sama dengan M omega aksen gitu, kuadrat R. Dengan omega aksennya adalah kecepatan sudut dari permen karet terhadap si pusat rotasi ini gitu ya. Oke, sedangkan untuk gaya pada cincinnya, maka ada Mg ke bawah, Np ke bawah, Nl ke atas seperti itu. Nah, kalau ini sama dengan 0. Oke ya. Np-nya kita substitusi dari persamaan sebelumnya. Ini Np sama dengan Mg tak dikurang dengan M omega aksen kuadrat R, kita substitusikan ke sini sehingga kita dapat Mg plus Mg min M omega aksen kuadrat R sama dengan NL. Nah, pada kondisi hampir terlompat ya, hampir lompat, maka gaya kontak atau gaya normal dari lantainya itu akan sama dengan 0 gitu ya. Maka kita tinjau di kondisi kritis tersebut, berarti kita dapat 2 Mg akan sama dengan
M omega aksen kuadrat R. Kita bagi kedua ruas dengan massa, maka kita dapat omega aksennya omega aksen kuadrat ya, sama dengan 2G per R. Untuk cari V aksennya gitu ya, V aksen itu kan sama dengan omega aksen dikali R gitu ya. Berarti kita bisa substitusi omega aksennya ke sini ya kan, akar dari 2G per R dikali dengan R. Kebetulan dari persamaan sebelumnya kita butuhnya tuh V aksen kuadrat, jadi ini dikuadratin aja. V aksen kuadrat sama dengan 2G per R kuadrat ya, berarti jadi 2GR. Oke, V aksen kuadratnya dapat, kita substitusi kembali ke persamaan ini. Maka kita dapat V kuadratnya sama dengan 3 kali 2GR plus 2GR. Jadi ini 6 tambah 2, 8GR. Kita dapat V kuadrat, kita bisa cari V0. Dimana tadi hubungan V0 dan V itu didapat nih di sini ya. V adalah V0 per 2. Berarti V0-nya adalah 2 kali V gitu ya. Jadi ini dikali 2, 2 kali akar 8GR. Oke ya, jadi 4 akar 2GR. Nah, ini adalah nilai dari V0 maksimal agar si sistemnya tidak terloncat ya dari tanah.